Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, makasih atas undangannya Gus Dur. Biasa saya panggil Pak Abdurrahman dengan Gus Dur, terus kemudian juga tadi presentasi yang sangat menginspirasi dari Dr. Dhani, juga ada di sana Mas atau Pak Abdul Ghafur. Jadi sebenarnya saya ini dari sisi apa yang diistilahkan sociopreneur ini yang paling bungsu. Jadi saya terinspirasi dari apa yang telah dilakukan oleh Dr. Dhani, oleh Pak Dr. Abdurrahman maupun Dr. Ghafur dengan kerja-kerja sosialnya yang sudah sangat lama dan memberi manfaat buat sekitarnya. Tapi izinkan di sini saya memberi satu gini. Intinya gini. Ya sebelumnya saya sudah paling nggak membaca apa yang kiprah teman-teman saya, Dr. Abdurrahman, Dr. Dhani dan Ghafur. Kemudian saya ingin kira-kira apa yang secara sosial bisa saya lakukan, yang selain kesibukan harian ngajar meneliti di kampus, tapi di masyarakat juga memberikan sesuatu gitu. Terfikir satu angle yang mungkin bisa dikembangkan itu adalah perpustakaan berbasis masyarakat atau komunitas atau lingkungan yang juga sama dengan Masjid Bercahaya bisa diadopsi di mana saja sesungguhnya. Apalagi ketika saya belajar di Amerika itu perpustakaan itu menjadi pusat literasi, menjadi pusat aktivitas dari anak-anak, remaja sampai orang tua, bahkan orang-orang yang gelandangan atau homeless pun beraktivitas di perpustakaan tersebut yang merangkul semuanya dari sisi pendidikan, dari sisi literasi tidak hanya literasi baca tulis bagi para pelajar, tapi juga literasi tentang bagaimana mendapatkan pekerjaan bagi kalangan homeless tadi itu. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian bagaimana kontekstualisasinya di Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Tapi izinkan saya juga menjelaskan atau memberi background tentang apa sih idealisme atau hubungannya dengan dasar-dasar ajaran di dalam agama Islam. Kalau tadi pesantren risetnya Dr. Dhani maupun Masjid Bercahayanya Dr. Abdurrahman itu memang basisnya Islam banget. Masjid adalah institusi keislaman, pesantren juga institusi keislaman. Kalau Wonder Home Library ini tidak begitu kelihatan identitas keislamannya, tapi berakar dalam atau berakar kuat di dalam beberapa basic dari ajaran Islam itu sendiri. Jadi kira-kira begini. Pertama, tentu saja dasar yang mendalam itu adalah di level internal kami, para pegiat di literasi di Wonder Home Libraries. Ini adalah iman, ilmu, amal, dan ihsan itu adalah satu doktrin keislaman yang established, yang harus dipahami bahwa kita melakukan sesuatu itu dasarnya adalah iman, dasarnya adalah ilmu, dasarnya adalah keinginan untuk beramal, dan beramal dengan cara yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah itu kan berfirman bahwa Alladzi khalaqa kulla syai'in Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa, yang membuat baik atau sempurna segala sesuatu yang Dia ciptakan. Kira-kira itu. Ujungnya adalah kualitas kerja kita, dasarnya iman, dikuatkan dengan ilmu yang baik, dorongan amal saleh, dan kualitasnya adalah kualitas ihsan. Itu di internal kami paling tidak mempunyai pemahaman yang sama tentang hal itu. Tapi bentuk keluarnya itu kan level internal, level subjektif kita sebagai Muslim. Level eksternalnya dan itu untuk menguatkan kualitas kita sebagai abid atau sebagai hamba Allah. Kemudian ada fungsi kedua dari seorang manusia dalam Islam itu namanya khalifah. Dan khalifah itu ya keberadaan kita di muka bumi, kita menjadi manusia menjadi pemimpin,
harus merawat bumi sebaik mungkin, harus merawat bumi agar harmoni dan kemaslahatan tetap terjaga, kira-kira begitu. Dan itu bisa sharing nilainya dengan yang lain-lain, tidak hanya komunitas tapi juga komunitas-komunitas yang lain. Oleh sebab itu, kalaupun ada orang yang secara keagamaan atau secara akidah bukan Muslim, minimal mereka punya prinsip-prinsip spiritual, intelektualisme, aktivisme, dan profesionalisme. Spiritualisme yang landasan keyakinan mereka. Terus kemudian yang kedua adalah intelektualisme. Dan intelektualisme itu ya keinginan untuk terus-terus memperbarui diri, memperbarui intelektualitas pribadi. Sebentar. Oke, mungkin sambil nunggu saya sapa dulu, ada beberapa peserta ini dari luar kota ya, dari Banjar, Uin. Selamat datang. Ya, maaf ada anak terkunci di sini. Oke, jadi intelektualisme itu ya intelektualisme keinginan kita untuk terus membaca, untuk menajamkan pikiran kita dan seterusnya. Kan kalau dalam surat Al-Baqarah disebutkan ketika Nabi Adam itu diperintahkan untuk menjadi khalifah, bekal pertamanya adalah allama Adam al-asma'a kullaha. Allah memberi ta'lim, memberi ilmu kepada Adam tentang nama-nama semuanya, kira-kira begitu. Tapi ilmu dan dasar spiritual saja nggak cukup, perlu aktivisme. Aktivisme itu adalah kira-kira saya terjemahkannya begini. Melakukan sesuatu tidak hanya berdasarkan apa yang diwajibkan kepada kita. Aktivisme itu mempersyaratkan adanya bahwa ya seperti saya misalnya orang dosen bukan hanya meneliti, mengabdi dan mengajar di kampus, tapi juga mesti punya peran-peran kemasyarakatan. Mahasiswa tidak hanya kuliah di bangku kuliah atau mengerjakan soal-soal, mengerjakan tugas-tugas kuliah, tapi juga mesti punya peran-peran leadership atau mengasah kemampuannya bermasyarakat dan seterusnya. Kira-kira itu. Jadi tatawwu atau nawafil, hal-hal yang dikerjakan karena dorongan moral, karena keinginan sosial, karena idealismenya, kira-kira begitu. Tapi semuanya harus dikerjakan secara profesional, secara ihsan tadi itu, secara yang baik. Hasilnya apa? Kalau kita menjadi peran-peran kekhalifahan kita bisa dimunculkan dari situ. Spiritualisme itu buahnya salah satunya adalah memberi inspirasi kepada orang lain, seperti tadi yang juga dilakukan atau peran-peran yang dilakukan oleh Dr. Dhani dan Abdurrahman, itu punya akar spiritualitas atau iman yang kuat. Buahnya adalah memberi inspirasi kepada orang lain. Ilmu punya buahnya literasi. Literasi tidak hanya di bidang pendidikan atau kemampuan baca tulis masyarakat, tapi juga literasi dalam skala yang sangat luas. Bisa literasi digital, bisa literasi entrepreneur, bisa literasi keuangan, literasi pengelolaan masjid dan segala macam. Karena itu butuh ada ilmunya. Dan buah dari amal itu adalah care kita kepada lingkungan, peduli kita terhadap lingkungan, terhadap sekitar, terhadap nasib. Kalaupun tidak bangsa dan peradaban dalam pengertian yang sangat luas, minimal dari lingkungan terdekat kita, keluarga kita, masyarakat kita, di lingkungan perumahan kita, dan seterusnya. Tapi kadang inspirasi, literasi, kepedulian tadi itu kalau dilakukan business as usual, kita menyelesaikan persoalan kekinian dengan cara yang konvensional, cara-cara yang terdahulu, cara-cara yang sudah dilakukan, kadang mentok karena masalah zaman, masalah masyarakat terus berkembang, terus secara sangat kompleks, ya, berkembang dan tambah bermacam-macam sebab maupun lingkungan yang menyebabkan persoalan tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan juga pemikiran-pemikiran yang inovatif, pemikiran-pemikiran yang out of the box. Seperti tadi misalnya, itu juga nggak terpikir di pikiran saya bagaimana kita berbisnis tanpa modal misalnya tadi. Nah, itu pikiran-pikiran yang semacam itu adalah buah dari kerja yang ihsan, kerja yang profesional, kerja yang out of the box, yang lahir dari
apa itu namanya, yang lahir dari fondasi keimanan yang kuat, dari tiang-tiang ilmu yang mumpuni, dan buahnya adalah yang terakhir, kalau kita dapat memfungsikan peran kita sebagai khalifah dengan baik, yang akan dihasilkan adalah salah satunya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita memberi rahmah, mengalirkan rahmat Allah kepada sesama kita. Atau khairan nasi anfa'uhum linnas, memberi manfaat. Buahnya itu. Jadi yang bisa dirasakan oleh masyarakat itu, meskipun mereka barangkali tidak punya ilmu tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa iman Islam dan segala macam, minimal mereka bisa merasakan manfaatnya, siapapun itu. Dan itulah Islam dalam konteks yang lebih komprehensif, yang luas, Islam yang tidak hanya pada tataran mahdoh, tapi juga sebagai khalifah di bumi, tapi juga menebar rahmat. Nah, idealismenya atau cita-cita kami untuk membuat Wonder Home Library itu sebagai buah dari bangunan itu tadi. Jadi memberi manfaat melalui Wonder Home Library. Apakah yang ada di dalam Wonder Home Library? Ya, satu ya perpustakaan komunitas. Di situ kita juga terinspirasi Dr. Abdurrahman bikin Hamasah Library Resto, ada kafenya juga. Kita bikin podcast secara reguler minimal seminggu sekali. Kemudian ada Wonder Home Peduli. Wonder Home Peduli kita juga berbagi sembako dengan masyarakat sekitar dan komunitas literasi. Kira-kira begini, Wonder Home Library itu. Jadi ini adalah perpustakaan komunitas yang berbasis masyarakat. Diidealkan kita ingin membuat sebuah perpustakaan berbasis komunitas ini seperti beberapa perpustakaan yang pernah saya kunjungi di Amerika, perpustakaan kota kecil tapi sangat hidup perpustakaannya. Saya bayangkan apalagi di masa pandemi semacam ini, ketika masyarakat atau anak-anak sekolah nggak bisa sekolah ke sekolahnya, ke gedung sekolahnya, berkumpul secara luas, mereka punya tempat-tempat kecil atau bilik-bilik kecil di perpustakaan itu, belajar di situ. Kita mendatangkan tutor-tutor atau kita istilahkan volunteer untuk bisa mendampingi belajarnya anak-anak ketika belajar di perpustakaan kami. Kira-kira begitu untuk sementara di masa-masa pandemi ini. Jadi, dan itu yang dapat membekali kapasitas, kompetensi mereka untuk minimal satu, bertahan di masa pandemi semacam ini untuk tetap bisa belajar. Kedua, membekali diri untuk dapat berkompetisi di masa-masa yang akan datang, yang tentu saja masalahnya akan sangat kompleks, masalahnya akan makin pelik, dan kalau mereka tidak punya literasi yang cukup, mereka bisa tersesat di arus informasi di masalah-masalah yang di luar kemampuan mereka untuk menangani. Visinya ini mewujudkan masyarakat Indonesia yang mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk berkontribusi secara positif skala lokal, nasional maupun global, menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk belajar dan meningkatkan literasi mereka, memberi ruang belajar bagi masyarakat dapat menempa diri mereka, dan juga membangun budaya literasi melalui rumah berbasis lingkungan. Tujuannya kira-kira ini, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi ya membudayakan, memasyarakat budaya literasi. Dan yang saya bagian yang terakhir ini juga penting, memotong lingkaran keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan dengan peningkatan sumber daya melalui pendidikan, pembelajaran, pelatihan hidup agar masyarakat mampu bersaing dan berkontribusi di skala yang lebih luas. Jadi kebetulan saya hidup di perumahan, tapi di sekitar saya itu adalah masyarakat yang secara ekonomi maupun pendidikan tidak sebaik yang tinggal di perumahan. Kami atau Wonder Home Library juga berkomitmen untuk mencari orang ini, memberi pembelajaran buat orang-orang yang secara ekonomi paling memprihatinkan atau secara pendidikan tidak tergarap, dan kita ajak mereka untuk untuk belajar bersama, meningkatkan kompetensi literasi bersama di perpustakaan. Filosofinya tadi, literasi, inspirasi, peduli, dan inovasi. Beberapa inspirasi yang ingin kita tampilkan. Kemarin kita setelah melakukan
training bagi volunteers mau berjalan, tapi kemudian terkendala dengan COVID. Kita alihkan kegiatan-kegiatan kita berbasis digital. Salah satunya adalah podcast semacam ini, inspirasi dari beberapa tokoh. Kita undang dan kita gali informasinya, kita gali riwayat hidupnya, apa kira-kira yang membuat mereka sukses sampai sekarang ini. Salah satunya kemarin kita mengundang Sekretaris Asosiasi Asprof PSSI yang pernah juga menjadi wasit nasional. Literasi dalam pengertian yang lebih luas, pustaka dan budaya, terus kemudian literasi keluarga, family dan parenting, lingkungan, kemarin sedekah sampah yang sudah berjalan selama ini, literasi digital. Kita juga buat beberapa kelas kecil tentang bagaimana membuat konten di YouTube, tentang bagaimana digital marketing dan segala macam, literasi kewirausahaan. Jadi kafe yang sedang kita buat atau sedang berjalan sekarang ini tidak hanya kafe yang menjual makanan dan minuman ringan dan tempat anak-anak muda berdiskusi, tapi juga menjadi semacam co-working space yang anak-anak atau anak-anak muda, remaja itu bisa berdiskusi tentang proyek tertentu, membuat proyek yang proyek kelas, proyek bisnis, proyek apa saja di situ yang kita fasilitasi di Wonder Cafe. Termasuk salah satunya adalah proyek-proyek yang sifatnya entrepreneurship. Kemudian Mitra Peduli kita kemarin yang sebagaimana tadi disebutkan, kepedulian itu adalah salah satu buah dari amal soleh dan itu adalah salah satu filosofi dari Wonderhome Library. Dan yang ketiga, kita memang produk inovasinya belum kelihatan karena kita memang masih merintis sangat awal, tapi kita juga punya aspirasi untuk membuat teknologi sederhana, WonderTech namanya nanti, teknologi sederhana yang mudah-mudahan juga menjadi solusi bagi persoalan harian. Yang sedang kita kembangkan sekarang adalah misalnya membuat termogan yang biasanya untuk ngecek suhu tubuh itu dengan cara otomatis dengan sensor sehingga nanti kelihatan di layar tanpa harus dipegang manusia, dan kita begitu tak ketahuan suhunya di atas 38 maka tidak diperbolehkan untuk masuk library, dan mungkin juga akan kita sumbangkan kepada masjid, dan masjid pun tanpa harus meng-hire orang atau ada marbot yang memegang termogan itu, orang yang masuk masjid ketahuan berapa suhunya dan bisa menahan diri kalau misalnya suhunya sangat tinggi, kira-kira. Itu kira-kira apa yang bisa saya share tentang Wonderhome Library. Yang jelas ini masih dalam tahap yang sangat awal mula, yang hasil saya juga terinspirasi dari teman-teman seperti Dr. Dani. Saya juga pernah konsultasi bagaimana tentang pesantren riset itu, Dr. Abdul Rahman juga, dan juga Pak Mas Khofur di Depok yang sering sharing tentang kegiatan-kegiatan di komunitas RT-nya. Demikian Mbak, terima kasih atas kesempatannya dan mudah-mudahan sedikit banyak bermanfaat. Jazakumullah khairan, jazakumullah ahsanal jaza. Kita tunggu nanti di sesi tanya jawab apabila ada pertanyaan. Mohon maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.